Sebetulnya kekuatan Kabupaten Pandeglang dari segi sejarah atau budaya itu katanya ada kerajaan yang pertama di Pulau Jawa itu di Kabupaten Pandeglang yang namanya Kerajaan Salakanegara, Iya, betul Bu ya? Dalam pendataan pariwisata itu kan atau wisatawan itu adalah karena wisatawan itu kan satu sudah berencana akan ke satu daerah selama misalnya 2 minggu atau seminggu, sudah menyediakan uang jumlah yang dibutuhkan. Ingin datang untuk mendapat hiburan. 3 hal itu Bu ya, buang uang, buang waktu, dan minta hiburan. Ya, ini PR kita bersama ya Pak. Jadi kelembagaan kepariwisataan ya harus kita bentuk, lalu sumber daya manusia kepariwisataannya, ya guide tour juga, ada juga Pokdarwisnya juga yang memang bisa rasa memiliki gitu. Jadi okupansinya untuk akhir tahun ini saya berharap Tanjung Lesung penuh, Carita penuh, dan juga Ujung Kulon juga penuh. Berharapnya seperti itu supaya ekonomi tumbuh dan para pedagang UMKM kami juga bisa tumbuh kuat. Selamat pagi Ibu Bupati Pandeglang, Ibu Irna. Selamat pagi Pak Darmono yang menginspirasi saya setiap saat. Terima kasih untuk kehadiran. Alhamdulillah senang sekali saya bisa hadir diundang beliau. Dan para pemirsa, hari ini hari istimewa. Kita ingin mendengarkan visi misi dari Ibu Bupati Pandeglang yang sangat aktif dalam memajukan Kabupaten Pandeglang ini. Ibu Irna sudah menjabat Bupati sejak tahun 2016 ya? 2016 ya? Dan ini ada yang kedua kali Bu ya? Iya betul Pak. Boleh sedikit Bu diceritakan bagaimana Ibu bisa berminat dan dipilih menjadi Bupati Pandeglang Bu? Iya memang suatu hal yang tidak lazim ya, orang mau sih jadi kepala daerah itu punya kemampuan apa ya, keahlian di bidangnya bukan gitu ya, tapi kalau kita tidak mencoba melakukan hal-hal yang baru out of the box gitu ya, memang sulit untuk bisa menjabat sebagai kepala daerah ya. Memang tidak mudah saya membangun sebuah Kabupaten Pandeglang yang memang ada di ujung selatannya Banten ya, masih tertinggal ya, porsi anggaran juga masih 1/4 dibandingkan dengan Banten Utara, masih ada kesenjangan. Tapi saya nggak kecil hati, kan kita ada Tuhan ya Pak ya, Faiza Azamta Fatawakal Allah. Jadi saya berusaha membuat grand design seperti apa sih Pandeglang yang memang waktu saya sedang kampanye di 2015 tuh KEK sudah mulai beroperasi loh ya. Jadi saya dengar di sana ini nih titik tumpunya, jadi barometernya kemajuan Pandeglang di Provinsi Banten, karena ada satu kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung ya. Barangkali ini kan peluang kita untuk tadi perhatian dunia, perhatian pemerintah pusat ya, untuk aksesibilitas, konektivitas yang selama ini tidak terperhatikan. Kalau kabupaten kota yang lain kan sudah punya konektivitas luar biasa, udah namanya bandara, ada yang sampai 2 di provinsi itu, juga tol dan lain sebagainya. Kita semua non tol ya. Jadi saya berharap saya bersama-sama dengan stakeholder yang lainnya ya, pentahelix ya Pak ya, untuk membangun Pandeglang ini nggak sendiri. Saya punya seperti Bapak investor, lalu juga ada apa ya dari perguruan tinggi, dari swasta yang lainnya, dari media. Ini harus sama-sama mendorong Pandeglang ini harus menjadi perhatian dunia, minimal perhatian pemerintah pusat yang jaraknya cuma 111 km Jakarta Pandeglang. Jakarta Tanjung Lesung 170 km. Betul. Jadi kalau nanti tol ya jadi 2024 1,5 jam 2 jam tuh bisa sampai ke sana, dan efek dominonya luar biasa. Kalau background Ibu sendiri sebelum jadi bupati apa saja Bu? Saya ini ibu rumah tangga yang juga di bidang swasta, nggak begitu greget banget sih. Jadi saya murni sebagai ibu rumah tangga dan membantu suami pada saat itu sebagai pengusaha. Ya di satu sisi setelah suami saya menjadi Bupati Pandeglang, ya saya mau banyak tahu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pandeglang, sebagai penasehat Dharma Wanita, para istri pejabat sering turun ke lapangan. Jadi ada program-program yang
nggak pas begitu ya, ada program-program yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya sampaikan ke suami saya, masyarakat miskin yang gara-gara sembako naik bunuh diri, yang gara-gara ya urusan kecil banyak sekali yang mengganggu kerukunan dalam rumah tangga dan juga kenakalan remaja dan lain sebagainya, sampai dengan infrastruktur begitu. Jadi saya juga ingin membangun infrastruktur di dunia pariwisata, karena kan kita daerah agraris, hampir 219.000 hektar itu tanah darat dan basah, ditambah lagi 2/3 itu adalah laut begitu ya. Jadi seperti apa ini Pandeglang harus dibangun? Destinasi Baharika, ya destinasi yang harus kita bangun supaya menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, gitu ya, menjadi perhatian. Tetapi kan tidak semua orang punya sebagai wisatawan minat khusus. Ada juga yang backpacker ya, yang punya uang pas-pasan tapi mereka mau berekreasi. Jadi sebelum itu 10 tahun membantu Bapak ya sebagai saya loncat-loncat ya. Kalau ngomong emang suka begitu kepanjangan. Jadi 10 tahun mendampingi Bapak. Dan sebetulnya juga memberikan masukan dan juga belajar Bu ya. Memberikan masukan ke suami, Pak ini anggaran kemarin diberikan ke dinas ini ya, tidak perlu sesungguhnya, kebutuhannya perlunya di infrastruktur kesehatan, infrastruktur jalan, jadi infrastruktur pendidikan, pariwisata. Sebagai advisor Pak Bupati Bu ya. Sedikit banyak. Belajar, ya. Sedikit banyak. Jadi kalau 10 tahun tuh kalau kuliah kan udah PhD Bu ya. Jadi menjabat bupati sebetulnya udah berpengalaman menjadi penasihat bupati sebelumnya selama 10 tahun Bu ya. Iya, boleh dikatakan begitu. Di kamar Pak, setengah kamar. Tapi juga sebelumnya Ibu kan memang mengambil S1, S2 gitu juga Bu ya. Di mana Bu? Ekonomi S2-nya di SA Unggul di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Jadi secara background pendidikan sangat memadai, secara pengalaman juga sangat memadai Bu ya. Apalagi sekarang sudah terms kedua Bu ya. Nah kalau Ibu lihat Bu ya, sebetulnya kekuatan Kabupaten Pandeglang dari segi sejarah atau budaya itu katanya ada kerajaan yang pertama di Pulau Jawa itu di Kabupaten Pandeglang yang namanya Kerajaan Salakanegara, betul Bu ya? Bagaimana sejarahnya sih Bu itu? Iya, jadi itu memang sebahagian daripada sejarah kita yang harus kita hargai ya. Jadi Salakanegara itu suatu kerajaan yang memang kadang-kadang memang masyarakat nggak mempelajarinya, tapi itu suatu aset untuk kita agar kita bangun lagi guyupnya, ramah tamahnya. Memang harus kita bareng-bareng lah pelajari lagi. Bahkan ada juga Puri Salakanegara itu di Cadasari ya, yang karena diangkat terus oleh sebahagian tokoh Banten. Ya, tokoh Banten itu buat Puri Salakanegara. Lalu juga ada juga di Cimanuk juga buat ya suatu tempat Salakanegara yang diangkat supaya kita lebih dekat bahwa kita pernah ada kerajaan Salakanegara yang harus kita angkat. Kurang lebih 3 bulan yang lalu itu ada orang Bali Bu ya, yang menghubungi Pak Rahendra, itu Direktur Jawa BK yang untuk mengurusi banyakan masalah-masalah budaya perizinan. Orang Bali ini mengatakan, saya tuh dapat mimpi harus menaruh prasasti ini di Tanjung Lesung. Karena prasasti ini ingin menunjukkan bahwa dulu kerajaan Salakanegara itu di Tanjung Lesung katanya. Jadi datanglah beliau itu Bu, bawa prasasti yang beratnya 300 kg, dibuat di Bali Bu. Didatangkan ke Tanjung biaya sendiri. Terus saya diundang untuk meresmikan, mendoakan di tempat itu Bu. Ini dibilang yang akan membuat Tanjung Lesung maju. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat menarik Bu, karena kalau kita lihat sebetulnya Bali itu kalau keindahan alam mungkin banyak pulau-pulau di Indonesia juga yang nggak kalah sama Bali. Betul. Tapi yang membuat Bali itu menarik kan sebenarnya budayanya Bu. Padahal budaya Bali itu juga sebetulnya lebih banyak mungkin karena pengaruh Majapahit dulu. Waktu kerajaan Majapahit itu runtuh kan, kerajaannya ini pindah banyak orang-orangnya ke Bali yang membawa budaya Jawa yang notabene dulu kan Hindu-Buddha Bu ya. Nah ini Salakanegara ini mungkin juga kalau kita gali lebih lanjut bisa daya tarik pariwisata untuk ke Banten Selatan, terutama Kabupaten Pandeglang,
dan khususnya Tanjung Lesung, Bu ya. Nah ini yang menarik, Bu, salah satu hal ini. Apakah ada tempat-tempat lain yang bisa kita tonjolkan, Bu, di Kabupaten Pandeglang yang dari segi budaya? Dulu saya juga sudah pernah kayaknya ditampilkan deh waktu acara apa ya Festival Tanjung Lesung yang keberapa ya sama Pak Purnomo waktu itu. Yeah. Jadi sejarah kerajaan itu diangkat di dalam tarian ya. Iya, iya. Oh, Dewi Tanjung Lesung. Dewi Tanjung Lesung dan sebagainya. Tuh saya sangat setuju tadi. Mengapa tidak tadi ada yang apresiasi kita lalu mereka membuat suatu apa tadi? Prasasti yang mengapa tidak begitu bahwa kerajaan ini muncul pernah di Tanjung Lesung itu kita angkat menjadi ikon lagi, Pak. Betul. Ya jadi budaya itu kita angkat ya, apalagi kan kita sedang mendorong juga UNESCO Global Geopark ya Geopark nasional lah Ujung Kulon itu. Jadi bisa dikombin dengan KEK supaya nilai jualnya lebih mendunia begitu, Pak. Ya, memang sebetulnya kesulitan KIK Tanjung Lesung, Bu ya, dalam pendataan pariwisata itu kan atau wisatawan itu adalah karena wisatawan itu kan satu sudah berencana akan ke satu daerah selama misalnya 2 minggu atau seminggu, sudah menyediakan uang jumlah yang dibutuhkan, ingin datang untuk mendapat hiburan. 3 hal itu, Bu ya, buang waktu dan minta hiburan. Kalau itu kita nggak siap, Bu, orang jadinya baru sebentar pulang. Iya. Jadi kita kehilangan kesempatan untuk orang itu lama tinggal di hotel, belanja di sana, menikmati segala macam hiburan yang ada di daerah itu kan, Bu ya. Iya. Nah ini yang menjadi concern kita di Tanjung Lesung itu, mengharapkan juga seluruh stakeholders di Banten Selatan, terutama Kabupaten Pandeglang ikut, Bu ya, untuk siap-siap menyambut wisatawan yang pengen buang waktu, buang uang dan minta hiburan, Bu ya. Apalagi akhir tahun nih, Ya, bentar lagi. hiburan itu kan storytelling, Bu. Storytelling. Jadi ceritanya kan ya nggak usah yang benar-benar, bisa legenda, bisa sejarah, bisa mitos kan, Bu ya. Nah, kalau saya selama ini Ibu lihat daerah-daerah mana di Pandeglang yang bisa diangkat, Bu? Misalnya apakah Baduy Village, atau kalau di Tangerang atau Serang kan ada Banten Lama. Kalau di Pandeglang mungkin ada Gunung Karang, ada air terjun apa gitu, Bu, kira-kira? Kita memang punya Cisolong ya. Cisolong. Tetapi kan memang kita orang tuh memang berpikirnya di luar Pandeglang tuh mau ke Tanjung Lesung begitu ya. Tapi kita buat paket wisata yang ngonek begitu ya, Pak ya. Ada juga tadi Gunung Karang ya. Mereka juga punya air terjun yang Curug Putri di 7 sumur ya. 7 sumur. Iya, Sumur 7 ada di Kadu Engang, Cadasari. Itu memang kita bisa buat paket-paket eksklusif untuk wisatawan, itu nggak cukup cuma 1 malam 2 malam di Pandeglang. Sudah siap belum penduduk? Ya, kita ajarkan tadi memang kan saya berharap ke depannya ini PR kita bersama ya, Pak. Jadi kelembagaan kepariwisataan ya harus kita bentuk, lalu sumber daya manusia kepariwisataannya. Ya, gaitur juga, ada juga Pokdarwisnya juga yang memang bisa rasa memiliki gitu. Kalau udah punya rasa memiliki tuh mereka akan jaga kebersihannya, keramah tamahannya, sambil yang dagang-dagang juga ya, dan ujungnya kan UMKM, Pak. Tidak hanya menguntungkan dunia industri pariwisata yang besar saja, tapi UMKM kami juga harus hidup. Lalu juga destinasi wisata kampung juga kan harus hidup. Sehingga mereka punya pilihan yang kemampuannya 500.000 ke bawah untuk menghabiskan uangnya, ya kelasnya ini loh, wisata kampung. Yang memang menengah ke atas ya mereka punya paket-paket minat khusus, mau dari Tanjung Lesung mampir ke KEK, mampir ke Carita, mereka punya ruang. Jadi okupansinya untuk akhir tahun ini saya berharap Tanjung Lesung penuh, Carita penuh, dan juga Ujung Kulon juga penuh. Berharapnya seperti itu supaya ekonomi tumbuh dan para pedagang UMKM kami juga bisa tumbuh kuat begitu. Ini kan bersangkutan, Bu, dengan pendidikan tadi Bu katakan. Betul. Kesiapan pendidikan di Kabupaten Pandeglang itu untuk sekolah-sekolah kejuruan, apakah sudah memadai atau perlu ditingkatkan, perlu bantuan dari pusat? Kalau kita bilang 100% ya nggak mungkin, Pak, karena kan kita on progress. Semua
berproses gitu Pak. Tapi saya punya SMK yang di Pandeglang, saya lupa namanya SMK berapa tuh, sampai ada homestay-nya di situ. Jadi perlakuan kepada tamu seperti apa, atau bagiannya pramuwisma seperti apa, itu sebahagian sudah lebih dikategorikan baik Pak. Kalau sangat baik belum. Nah, kami berharap karena Pandeglang daerahnya industri pariwisata, ya industri pertanian, begitu ya, maritim, walaupun maritim udah ke provinsi, tapi kami berharap perikanan dan maritim ini ada di Pandeglang. Nah, kami berharap tadi SDM kepariwisataan harus lebih baik lagi, yang jebolan daripada SMK kejuruan. Ini tanggung jawab saya. Tidak di situ Pak, karena SMK sudah ada di provinsi. Tapi kami punya kepala cabang pendidikan provinsi ada di Pandeglang. Jadi kami banyak berkomunikasi, berkoordinasi supaya muatan-muatan lokal untuk peningkatan tadi sumber daya manusia kepariwisataan ini harus lebih baik lagi kan. Orang yang masuk ke Pandeglang masuk salah satunya di tempat pariwisata yang sudah bergengsi, salah satunya Tanjung Lesung, itu orang-orang yang ya menengah ke atas begitu Pak. Perlakuannya harus lebih baik begitu. Kalau di Pandeglang punya pesantren berapa banyak Bu? Oh, pesantren itu hampir 1000 sekian Pak. Nah, Majelis Taklim 3000-an kurang lebih begitu, kalau Pak. 1000 pesantren tadi kita ajak kerjasama untuk mendidik anak-anak supaya menjadi sadar wisata, bisa jadi pemandu, Betul. bisa jualan barang-barang souvenir, bisa buat juga, sehingga Pandeglang itu siap Bu. Kalau nunggu SMK kan lama Bu. Betul. Tapi kalau 1000 pesantren dengan dana dari Kementerian Pendidikan, kita minta supaya pesantren ditransform. Selain pelajaran yang biasa, juga diajarkan anak-anak itu mengenai pendidikan hospitality, kepariwisataan. Itu mungkin nggak Bu? Ini kan masih pragmatis ya Pak ya. Makanya ini paradigma berpikirnya terkait dengan destinasi wisata itu kan masih minor gitu Pak. Ini saya perlu masuk Pak, betul. Jadi ini ide yang sangat brilian. Jadi pendekatannya memang harus persuasif, di mana memang wawasan mereka harus open minded begitu. Yang mereka berpikir ada indikasi prostitusi dan lain sebagainya itu nggak benar gitu Pak. Jadi saya harus ada pendekatan, dan itu hal yang baik untuk mereka juga bantu kita Pak. Karena kalau sampai komunitas pondok pesantren turun dan ikut bergabung bersama kita sampai dengan tadi mengurai produk UMKM kita, mereka yang juga terlibat, itu sangat baik. Dan ini harus segera saya tindak lanjuti nih, masukan dari Pak Darmono. Karena beberapa pimpinan pondok pesantren yang modern tuh sudah bisa menerima itu untuk bisa memajukan kawasan destinasi khususnya yang di KEK. Nah, mereka kan bilang, Bu jangan ada tempat judi, Bu jangan ada prostitusi di situ, Bu kudu teken tanda tangan. Dan memang tidak ada. Jadi mereka saya berikan masukan 10 para ulama, 15 para kiai besar gitu, untuk bisa mendukung itu, sehingga mereka juga tidak menjadi penonton nanti Pak. Bagus Bu. Jadi kalau berharap suatu hari ada event lagi nih, kapan KEK ada event, saya mau membawa kiai minimal 30 kiai besar Pak. Boleh supaya sekali. Mereka merasa ini rumah kami ya, oh begini ya, oh ruangannya terbuka, nyaman, tidak remeng-remeng begitu ya. Dan nggak ada prostitusi. Nggak ada prostitusi, nggak ada bir apa tuh yang dianggapkan minum-minuman keras, narkoba gitu, nggak ada. Jadi kalau nanti ada event lagi ke depan, saya mau bawa para kiai besar untuk mereka bisa melihat itu kesempatan kondisi bagus, yang ada. Ya. Gitu. Kami bisa juga menjelaskan Pak Widi itu siapa, Ya bahwa betul, Mas Widi tamu asing dari Eropa, Jepang, Amerika, di Cina itu kan kalau mereka minum alkohol kan biasa Bu. Sedangkan yang tidak boleh minum alkohol kan orang kita, ya Bu ya, terutama orang Muslim kan Bu ya. Jadi kalau kita mendan tamu kan mestinya sesuai sama kebutuhan tamu. Tentu tidak yang sifatnya asusila. Bu, ya. Nah, dan yang kita jaga jangan orang kita ikut-ikutan. Ya Bu ya. Nah itu misalnya itu dengan datang ke sana barangkali akan terjadi komunikasi, pengertian yang pemahaman, baik, ya, penerimaan secara luas. Jadi kalau Ibu tadi targetkan 30, mungkin secara bertahap kita naikkan ke 1000 Bu. 1000 kiai biar datang ke Tanjung Lesung menginap berwisata di sana. Mantap. Ya, belum pernah tuh saya dengar tuh di Indonesia juga begitu. Ya ini Bu Ibu jadi Pak Darmono terobosan yang Bu. memulai ini. Boleh, kami siap. Ini lompatan besar dan betul-betul KEK Tanjung Lesung betul-betul jadi prioritas
destinasi pariwisata nasional. Bahkan dengan adanya event ini nanti itu gaungnya besar mendunia dan pemerintah pusat juga bilang, didukung oleh ulama besar seBanten. Wih, mantap. Ya, harus dimulai dengan pendidikan tadi kan Bu. Semoga Kita, ya, didik dulu. dukungan pemerintah pusat lebih besar kepada kita. Betul. Ya. So, mentransformasi rakyat dengan budaya yang udah lama, terus harus menerima wisatawan asing dengan budaya mereka, Ramah, itu kan perlu penjelasan. Betul, Pak. Kalau hanya mendengar itu bisa lupa, Bu. Tapi kalau sudah melihat, mungkin ingat, apalagi terlibat. Terus murid-muridnya juga diajar magang di Tanjung Lesung, pesantren-pesantren magang, belajar menerima tamu, belajar memandu, belajar masak-masak, belajar buat cindera mata. Berarti kita buat ya Pak ya, kita buat schedule nanti. Boleh Bu. Untuk study tour SMP, SMA atau SMK ke Tanjung Lesung, supaya mereka juga bisa jadi promotor juga. Saya lebih berpikir Bu, kalau kita tidak siapkan sumber daya manusia dari Pandeglang sendiri, nanti yang bekerja di Tanjung Lesung orang-orang dari daerah lain, kita jadi mungkin dari Bali, dari Jogja, ya kan? Jadi pesantren-pesantren itu kan harus yang kita ajak kerjasama, supaya nanti SDM-nya tuh dari pesantren-pesantren, Bu. Betul. Tapi kalau nanti SDM-nya dari daerah provinsi lain kan, jadi penonton kita. Marah lagi masyarakat, kita ditinggal gitu ya Pak, betul Pak. Tapi kalau kita ajak dari sekarang bahwa ini tuh sebetulnya satu sekolahan. Tanjung Lesung sekolahan, universitas yang nyata gitu. Buat orang-orang kita sendiri dari Banten kan, dari Pandeglang. Sebab kalau ini tidak dikerjakan sekarang, nanti jalan tol jadi, berbondong-bondong wisatawan datang Tanjung Lesung, kaget, kita kekurangan orang, belum siap. Produk-produk unggulan dari luar semua yang masuk. Yang masuk terus nanti yang masuk pekerja-pekerja itu dari daerah lain. Dari seluruh Indonesia kan cari kerjaan, Bu. Sangat merugikan warga kita belum siap gitu, Pak. Jadi waktunya juga pendek, Bu, ini. Tinggal 2 tahun lagi tol sudah siap. Maka perlu anak-anak kita dididik, Bu. Tidak hanya pariwisata, tapi mungkin juga yang ingin kerja di bidang konstruksi, akan banyak pembangunan-pembangunan di sana. Iya. Terus belum UKM-UKM kan, Bu. Iya. Titik berat saya di UMKM Pak, karena produk kita sudah mulailah masuk go nasional. Walaupun tadi mempromosikannya belum semuanya secara digital online. Nah, ini mudah-mudahan bisa juga dijajakan, ditampilkan nanti di bazar-bazar tingkat nasional, provinsi maupun event-event di KEK. Ada juga kan wisata Kampung Cikadu ya. Nah, itu juga nanti event-event itu juga bisa masukkan warga-warga buffer zone-nya Pandeglang, buffer zone-nya KEK juga kan harus kita dorong ya Pak ya. Buffer zone-nya KEK itu ada Cigeli, Sobang, Panimbang, itu juga harus kita rangkul supaya pemberdayaan masyarakatnya hidup, supaya ada nilai tambah di sektor pertaniannya, di sektor perikanannya, di sektor pariwisatanya. Karena hasil-hasil mereka saya lihat sudah lebih baik, kemasannya lebih cantik. Sebab tadi itu Bu ya, 1000 pesantren itu kan tersebar di seluruh kabupaten. Kalau mereka sudah di training di Tanjung Lesung, di daerah mereka akan dibangun sendiri kan. Sehingga wisatawan yang datang Tanjung Lesung bosan, terus langsung ke pesantren-pesantren tadi Bu. Wisata pesantren jadi. Iya, 1000 tapi sudah mengerti menghadapi wisatawan. Terutama gini Bu ya, wisatawan itu kan ingin tempatnya bersih. Ya, Bu. Nah bersih itu pertama harus toiletnya bersih. Nah ini kan kalau di tiap-tiap pesantren ada toilet-toilet yang bagus-bagus seperti di hotel-hotel Tanjung Lesung, wisatawan akan senang. Terus timbullah homestay. Di pesantren timbul homestay. Nah homestay-nya juga nggak perlu mewah. Yang penting bersih dan dijaga kesehatan kan Bu. Sehingga makanan-makanan juga bisa ditawarkan yang cocok dengan menu wisatawan. Misalnya mereka sukanya ayam, kita sediakan sayuran terus kan juga bosen Bu ya. Jadi kita harus sesuaikan apa yang mereka suka, sehingga kerasan menu lokal juga. Tinggal di daerah sekitar pesantren mungkin seminggu. Seminggu kalau siap orang buang $1000 seminggu Bu. Pesantren daerah itu kan penduduknya jadi mendapat penghasilan yang bagus. Nah ini program ini mungkin nggak Bu menurut Ibu dikerjakan? Mengapa tidak? Karena saya sampaikan tadi bahwa masyarakat tuh sudah boring yang dengan kehidupan di kota besar ya, paket-paket yang
wisata desa itu mereka harapkan mereka bisa pulang ke kampung dia, walaupun bukan kampung aslinya di Medan di Sulawesi, tapi bisa berekreasi di Tanjung Lesung yang dibuat tadi wisata kampung, bisa mandiin kerbau, itu paket tuh Pak. Paket wisata, bisa kasih makan ayam, lalu mereka bisa makan di galengan sawah dengan menu-menu lokal tadi, ada angen lada, mereka makan dengan sambal dicocol jengkol, itu juga menjadi satu kemasan yang sangat indah. Lalu juga makanan khas yang lainnya juga kita angkat, padahal sekaligus kita mempromosikan muatan lokal Pandeglang, itu makanan kecower, potensinya juga ada semua. Nah ini perlu kita angkat dengan tadi paket-paket wisata yang menarik begitu Pak. Ini cocok sekali Bu punya penjelasan, karena dulu Bali itu juga begitu Bu. Tahun 70-an Bali itu juga masih sangat tertinggal. Tahun 80 baru dibangun Nusa Dua. Nusa Dua itu seperti Tanjung Lesung, KIK juga. Tapi namanya waktu itu bukan KIK tapi TDC. Bali TDC, Bali Tourism Development Corporation. Nah itu yang membuat seluruh Bali jadi bangkit Bu. Karena Nusa Dua itu universitasnya Bali Bu, dalam bidang pariwisata. Sehingga timbullah kemudian Kute, Seminyak, luas, Ubud dan lain-lain itu mulainya karena Nusa Dua Bu. Jadi tadi yang Ibu jelaskan bahwa kemudian yang lain bisa ikut tumbuh, Cigelis dan lain-lain tadi Bu. Itu karena orang pertama pasti datang ke tempat yang paling bagus. Begitu di Tanjung Lesung, bosen. Ya cuman segini-segini aja. Jadi pengen keluar Bu, ke Cigelis, mungkin Panimbang, nanti ke Sobang, Butoba ya namanya Bu. Selain Cigelis apalagi tapi Sobang, Panimbang, ya, Panimbang ya, banyak tempat yang akhirnya akan berubah seperti Kute, seperti Ubud, ya, meluas tuh ekspansi. Ya, ekspansi kemana-mana Bu. Tapi kan ini kan jangka panjang. Harus dibangun dari sekarang. Harus dibangun dari sekarang, terutama pemahaman akan pariwisata, SDM-nya siap Bu ya. Nah ini tentunya peran Ibu kan sangat penting untuk mempengaruhi ya, para pesantren, para masyarakat di sana, dan mungkin juga Pak Gubernur di Banten ya. Menjadi garda terdepan ya, menjadi agen perubahan adalah kita, kita oleh kita. Ya. Ada pepatah Bu ya mengatakan bahwa satu proyek itu akan sukses berhasil apabila Tuhan sudah mengizinkan, kedua bumi sudah menyambut, dan ketiga manusianya sudah harmonis. Nah ini memang perlu harmonis antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat, dan terutama rakyatnya sendiri sudah siap menerima perubahan Bu ya. Barangkali dalam pesan Ibu terakhir, apa yang Ibu ingin himbau kepada rakyat Pandeglang, Bu? Tadi yang disampaikan Pak Darmono, terima kasih masukannya sangat luar biasa. Saya juga banyak belajar dari beliau nih. Ya tadi ayo mau bertransformasi, mengeksplor diri, melihat kekurangan kita, kabupaten kota yang lain bisa maju seperti apa. Nah kita lakukan aja attitude kita sebagai kota santri, kota ulama, yang ramah, yang sopan, santun, menjadi tuan rumah bukan penonton. Semua aset potensi yang ada, khususnya di destinasi pariwisata, syukuri, doakan, bantu support supaya menjadi destinasi yang bersih, yang nyaman, yang halal begitu. Sehingga dengan begitu kita semua menjadi bahagian garda terdepan atau agen perubahan untuk mendukung kepariwisataan. Jadi industri pariwisata yang halal, yang yang humanis begitu, yang diterima oleh keluarga besar wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi kita edukasi juga nanti ada wisatawan mancanegara yang juga mau belajar terkait dengan kultur kita, agama kita, budaya kita, ya, sehingga menjadi inspirasi buat mereka. Ya, insya Allah seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Doakan nih supaya masyarakat saya juga mau terus belajar, bertransformasi menjadi sebagai umat yang bermanfaat, sebagai orang yang bermanfaat untuk Pandeglang. Baik Bu, terima kasih.